Shalom adik-adik SD Kristen Elim yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Puji Tuhan, kalau kalian baik-baik saja, berarti Tuhan kita baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengawali dengan setiap aktivitas kita, baik itu dalam belajar mengajar, bahkan aktivitas apapun itu, marilah terlebih dahulu kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di sepanjang hari ini kita bisa untuk melakukan aktivitas kita dengan pernyataan Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan segala syukur bagimu. Segala syukur, segala syukur bagimu. Segala syukur bagi Tuhan, segala syukur bagimu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus ambil alih memberikan kami pengertian, terlebih anak-anak dan semua yang menonton video ini. Tuhan memberikan kami pengertian untuk kami bisa dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa dapat melakukannya di hari ini, bahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama buka dan kita baca di dalam Matius pasal 8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan berkata seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan katak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah
dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Hamba seorang perwira yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak ambil satu tema dalam perenungan kita pada hari ini adalah Yesus lebih tinggi daripada perwira itu. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kakak mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian tahu tentang perwira? Siapa perwira itu sebenarnya? Nah, jadi perwira adalah seorang anggota tentara yang pangkatnya di atas bintara. Nah, adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 pasti mengetahui itu. Pangkat tentara, bahkan dari letnan sampai ke atas. Berarti perwira itu adalah seorang yang berpangkat, seorang yang berwibawa, yang ditakuti pada zaman itu. Nah, kakak mau bertanya lagi, apa yang kalian ketahui tentang seorang tentara? Pasti pengetahuan tentang kalian mengenai seorang tentara itu berbeda-beda ya. Sama seperti kakak juga. Menurut kakak, seorang tentara itu disegani oleh orang, ditakuti oleh orang. Menurut kakak seorang tentara itu tegas. Menurut kakak seorang tentara itu punya kekuasaan. Nah, jadi saat ini, pada pagi hari ini yang kita mau pelajari dari seorang tentara. Seorang tentara yang datang menemui Tuhan Yesus, yang memerlukan Tuhan Yesus. Walaupun dia memiliki kekuasaan yang tertinggi, tetapi dia menyadari bahwa Yesus lebih tinggi daripadanya. Dia menyadari sehingga ia datang dan memohon kepada Tuhan. Kita mau belajar dua hal yang kita dapat melalui perwira ini atau perwira tentara ini, supaya adik-adik lebih mengerti. Kakak pakai perwira tentara ya, supaya adik-adik bisa dapat mengerti. Nah, kita mau belajar dua hal tentang perwira tentara ini yang dia mengalami mujizat. Orang yang dia kasihi, yaitu hambanya, mengalami kesembuhan. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari daripada perwira ini adalah dia datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia datang kepada Tuhan Yesus? Apakah di zaman itu tidak ada dokter yang hebat? Kenapa dia datang kepada Tuhan Yesus? Dia yang memiliki kekuasaan tertinggi, dia yang memiliki pangkat. Kenapa dia datang kepada Tuhan Yesus? Karena dia tahu Tuhan Yesus lebih tinggi daripadanya. Amin. Tuhan Yesus lebih tingginya daripadanya, sehingga ia datang memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Dia menyadari, walaupun dia tentara, walaupun dia memiliki pangkat yang hebat, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan orang yang ia kasihi. Nah, kita mau pelajari satu hal itu, yaitu dia datang kepada Tuhan Yesus. Ini bukan dalam hal saja tentang penyembuhan, tetapi semua hal yang kita alami, kita datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pelajari adalah dia memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Ketika ia datang, dia memiliki iman. Nah, iman apa yang kakak maksudkan saat ini? Iman seperti apa? Itu kita baca juga di dalam di pasal yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kata saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengajarkannya. Nah, iman apa yang kakak maksudkan? Itu Yesus sendiri berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka dan mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, iman seperti apa yang Yesus maksudkan? Perwira ini berkata, aku seorang bawahan, tetapi aku juga memiliki bawahan. Jika aku berkata kepada seorang bawahanku, pergi, maka ia pergi. Jika aku berkata kepada seorang bawahanku, kembali, maka ia kembali. Jika aku berkata kepada seorang bawahanku, seorang hambaku, kerjakan ini, maka kerjakan ini. Karena dia tahu Yesus lebih tinggi daripadanya, sehingga ia berkata, Tuhan, tidak perlu Tuhan datang kepada rumahku.
Tidak perlu Tuhan datang dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Karena dia tahu, Yesus dapat berkata, pergi sakit penyakit, maka sakit penyakit itu pergi. Dia tahu Yesus lebih tinggi daripadanya, walaupun dia memiliki pangkat di dunia ini. Tetapi dia tahu, Yesus lebih tinggi daripadanya. Sehingga ia berkata, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan di ayat 13, Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Sembuhlah hambanya karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus memiliki otoritas di atas segalanya. Kita juga tahu bahwa laut dan danau pun taat kepadanya karena dia tahu bahwa Yesus itu memiliki otoritas lebih di atas perwira itu. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana perwira itu mengalami mujizat. Orang yang ia kasihi, seorang hamba yang ia kasihi mengalami kesembuhan karena ia datang kepada Tuhan dan memiliki iman. Dan iman itu bekerja di dalam mimpinya. Dia memiliki mimpi bahwa hambanya akan sembuh. Iman itu bekerja, Roh Kudus memberikan pengertian. Dia memiliki mimpi. Dia memiliki pikiran positif ketika ia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi mungkin juga saat ini ada orang tua yang mendampingi anak-anak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Kak Nelson juga bisa membagikan sedikit di ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan katak gigi. Nah, jadi kakak juga pernah mendengar firman yang dibawakan oleh Kak Evi tentang orang kusta. Tetapi di zaman Naaman, seorang kusta, banyak sekali orang kusta. Tetapi yang mengalami kesembuhan adalah Naaman, orang Syria itu, bukan orang Israel, karena dia memiliki iman. Satu contoh lagi, di zamannya janda dari Syafat, banyak sekali janda-janda yang ada di Israel. Tetapi kenapa janda Syafat yang mengalami kesembuhan? Karena dia memiliki iman di dalam Tuhan. Nah, jadi itu saja yang dapat kakak bagikan, sampaikan. Maksudnya supaya kita memiliki iman di dalam Tuhan, supaya kita bisa tetap berpegang pada Tuhan. Walaupun situasi banyak, ini dalam hal apa saja, bukan saja kesembuhan saja, tapi semua hal kita bisa datang kepada Tuhan dan memiliki iman di dalam Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih ada bagi kami, dan Tuhan memberikan pengertian kepada kami untuk kami bisa dapat mengerti. Dalam setiap aktivitas kami di hari ini, kami menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih dalam kehidupan kami dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah datang dan bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom.